Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, juga dapat melaksanakan semua ibadah yang diwajibkan kepada kita dan juga diperintahkan kepada kita, terutama kita dapat melaksanakan sholat subuh dan juga dapat berpuasa pada hari ini. Mudah-mudahan puasa kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut, terutama nikmat iman dan Islam, sempurna sampai akhir hayat nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di Ramadan yang ke-20 dan insyaallah pada malam ini adalah malam ganjil atau malam 21. Sebagaimana harapan kita, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salah satu malam yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini menurut riwayat bahwa terjadinya itu lebih ibarat persenan itu lebih banyak persenannya ketika pada malam ganjil. Jadi pada malam-malam ganjil kita dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan niatan menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan pada saat itu kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun kita tidak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau, keluarga dan kerabat beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah beriman kepada para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman, ada rukun iman yang harus kita penuhi. Rukun iman tuh kalau yang biasa-biasa itu kan bukan yang biasa-biasa sih, artinya yang memang sudah kita ketahui adalah 6 perkara. Rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama, percaya dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya dan meyakini adanya para malaikat. Yang ketiga, percaya dan meyakini adanya para rasul. Yang keempat, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab kepada para rasul. Yang kelima, kita meyakini bahwasanya ada hari akhir setelah kita ada di dunia ini. Dan yang keenam, kita percaya dan meyakini bahwasanya takdir, ketentuan baik itu yang baik ataupun yang buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rukun-rukun iman yang wajib kita penuhi bagi seorang yang beriman. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada malam ini, pada subuh ini adalah beriman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu banyak ya. Tidak terbatas pada yang kita ketahui, itu memang wajib kita ketahui, yaitu 10 orang. 10 ya, 10. Yang wajib kita ketahui adalah 10.
Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah itu harus kita ketahui. Nah minimal mengetahui adalah kita bisa membedakan mana malaikat, mana yang kada. Itu minimal. Misalnya contoh ada yang bertakun, siapa yang mencabut nyawa misalnya, yang bertugas mencabut nyawa itu siapa? Atau pada saat itu, misalnya ini ada pertanyaan di mana mana di antara 3 nama ini yang malaikat? Misalnya ini pertanyaannya yang sederhana dan ini minimal diketahui oleh seorang yang beriman. Ada Israel, ada Jibril, ada Tuhail. Nah, 3 ini kalau bisa membedakan mana malaikat yang mencabut nyawa, maka itu sudah termasuk minimal mengetahui malaikat. Ada memilih Tuhail artinya ya. Nah, jadi misalnya ada nama Jibril, Mikail, Tuhail. Siapa aja dari antara yang 3 ini yang mencabut nyawa? Kalau dapat menjawab Israel berarti itu minimal sudah imannya. Nah, tapi kalau menjawab Tuhail, ya ini perlu kita beri pelajaran sedikit ya lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu minimal kita beriman atau apa maksud daripada meyakini adanya malaikat, minimal. Yang kalau lebih sempurna lagi kan kita mengetahui malaikat, nama-namanya, kemudian tugas-tugasnya, sifat-sifatnya, kemudian mengamalkan kita dengan keimanan kita terhadap adanya malaikat itu sempurna sudah. Nah, kemudian malaikat ini mempunyai tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 10 tadi kan sudah kita ketahui. Ada juga malaikat-malaikat yang berbeda dengan tugasnya dari 10 malaikat itu. Ada malaikat itu yang khusus menjaga kita. Dalam artian menjaga itu kalau kita bacaan dijaga oleh para malaikat itu. Kalau kita melakukan kebaikan dijaga oleh para malaikat itu malaikat hafazah namanya. Ada juga malaikat yang sujud hanya di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu Jakai Barat itu Ka'bahnya para malaikat Baitul Ma'mur. Ada juga yang khusus turun naik ke langit membawa amal. Ada juga. Ada juga malaikat itu khusus mendoakan aja, berdoa aja ya. Nah, pada pagi ini ulun ingin menyampaikan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Nah, ini yang ingin ulun sampaikan. Jadi ketika kita berbicara tentang malaikat dan kita ingin mendapatkan salah satu daripada berkahnya malaikat, berkatnya doa para malaikat, maka inilah yang ingin ulun sampaikan. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya para malaikat itu kan adalah hamba Allah yang suci. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah maksiat. Itu para malaikat. Nah, ketika mereka berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan doa daripada malaikat? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa riwayat hadis dari Rasulullah SAW yang belum kumpulkan. Ini mungkin sebenarnya bukan terbatas pada apa yang belum sampaikan ini, tapi sebenarnya mungkin banyak lagi hadis-hadis ataupun dalil-dalil ataupun nas-nas yang berbicara tentang orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Namun yang bisa belum sampaikan mungkin hanya beberapa di sini. Yang pertama adalah orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi mengajarkan kebaikan ini umumnya bukan hanya dalam artian sempit sebagai seorang guru misalnya. Guru mengajarkan kebaikan itu pasti sudah. Tetapi kita sebagai orang awam,
mengajarkan kebaikan itu pun bisa, walaupun bukan profesi sebagai guru. Mencontohkan yang baik itu sudah termasuk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Misal sebagai contoh, kebaikan-kebaikan yang mungkin kita anggap sepele tapi sebenarnya adalah kebaikan. Membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah di selokan, di sungai, kemudian tidak membakar sampah, itu kebaikan-kebaikan yang mungkin kita anggap biasa. Mungkin kita menganggap kebaikan itu berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, bersedekah, sembahyang, puasa, dan lain sebagainya yang ada di sekitaran masjid seperti itu. Tapi kebaikan itu luas, tidak hanya terbatas hanya di sekitaran masjid. Kita baik dengan tetangga, kita baik dengan anak istri, kita baik ucapan, kita manis muka ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, itu adalah kebaikan. Nah, ketika kita melakukan itu tanpa sadar kita memberitahukan kepada manusia bahwa itulah kebaikan. Artinya mencontohkan kebaikan itu termasuk mu'allimun nasa al-khair. Mengajarkan kepada manusia itu kebaikan. Nah, orang yang seperti ini mendapatkan doa dari para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wal ardi hatta namlati fi hujriha wa hatta al-hujj la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga ahli langit dan ahli bumi, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan semut di dalam lubangnya dan ikan yang ada di air itu berdoa kepada orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Nah, ini yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk orang ini. Jadi sekali lagi, mengajarkan kebaikan bukan menjadi ranahnya guru kadang-kadang, tapi kita orang awam pun bisa mengajarkan kebaikan dengan cara mencontohkan hal-hal yang baik. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisi taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yahdus. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat mendoakan kepada salah seorang dari kalian yang tetap berada di majlisnya, di tempat duduknya ketika setelah selesai sholat. Ini maksudnya ini di dalam riwayat lain penjelasannya seperti itu, selama dia belum berhadas. Jadi ketika kita selesai sembahyang, tetap kita berada di tempat duduk kita. Selama itu juga malaikat mendoakan kita, selama belum batal wudu kita. Nah, oleh karena itu kadang-kadang bukan menyalahkan, tidak ya, tapi banyak ketika kita berada di masjid atau musola itu setelah kadang-kadang setelah Allahumma antas salam minkas salam berunduran gitu lah. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah melihat itu. Kalau maghrib atau subuh atau wirid-wirid setelah sholat fardu biasanya, kalau ujar imam Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, itu ada beberapa jamaah yang mundur begitu. Ulun kadang menyalahkan juga, cuma bagusnya itu tetap berada di majelis kita. Kenapa? Karena selama kita berada di tempat duduk kita sembahyang tadi, selama belum batal wudu, maka selama itu juga malaikat mendoakan kita. Nah, yang ketiga yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang berada di shaf pertama di dalam sembahyang.
Diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya para malaikat Allah dan para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Nah, memang shaf pertama ini adalah, tapi lain shaf ayam ya, shaf pertama. Shaf pertama ini memiliki keutamaan yang yang lebih daripada shaf-shaf yang lainnya. Nah, kalau di dalam fikih itu susunannya itu, setiap susunan itu ada nilainya. Itu ada di dalam kitab, belum pernah membaca, cuma kada ingat kitabnya. Jadi ini kan misalnya imamnya, imam di belakangnya ini makmum. Nah, ini makmum pertama ini pahalanya berbeda dengan makmum yang di sebelahnya. Di sebelahnya lagi pahalanya lebih kecil sampai belakang. Itu di dalam kitab seperti itu, belum keringat nama kitabnya. Jadi ibaratnya di belakang imam itu ibaratnya 10 nilainya. Kemudian di samping yang kawan yang di belakang imam tadi itu 9. Karena di sampingnya lagi 8, sampingnya lagi 7 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di dalam riwayat lain kalau tidak salah disebutkan, seandainya kalian itu tahu apa yang ada di shaf awal, niscaya kalian akan berebut untuk mendapatkan shaf awal tersebut. Nah, ini. Nah, salah satunya adalah doa dari para malaikat yang tentu saja pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang didoakan oleh para malaikat adalah alladzina yasudduna al-faraja bainas sufufi, yaitu orang-orang yang menutupi ruang kecil, ruang kosong di antara shaf. Nah, jadi jangan sampai shaf itu kosong, ada jedanya, jangan sampai. Karena apa? Karena orang yang menutupi itu mendapatkan doa dari para malaikat. Dan kalau shafnya itu kada sempurna, dalam artian ada ruang kosong yang harusnya itu ada seikung lagi kalau masuk, tapi kada dimasuki, itu sembahyang jamaahnya kurang sempurna. Nah, bagi kita yang menutupi atau yang mengisi ruang kosong tersebut mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 sudah ya. Kemudian yang kelima yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang bersahur. Nah, ini mungkin bersahur berataan kalau kita lah. Mungkin ada yang sahurnya itu nasi kuning, mungkin juga nasi kuning yang masa bersahur nasi kuning. Ada yang minum aja, ada juga ada yang minum makan kurma, pakai baju putih. Kenapa? Karena malam tadi sudah banyak makan, yang sebelum guring sudah menghabiskan bakas berbuka tadi. Intinya adalah ketika kita bersahur itu mendapatkan doa dari para malaikat. Bersahur itu maksudnya makan ya, makan sahur. Kalau bangun itu belum bersahur lagi. Nah, tapi kalau makan, apakah minum ataupun makan, itulah yang dinamakan bersahur. Nah, alladzina yatasaharun itu mendapatkan doa dari para malaikat. Diriwayatkan dari At-Tabrani dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya mendoakan kepada orang-orang yang mutasahhirin, orang-orang yang bersahur. Jadi di dalam bulan Ramadan ini mungkin ya seperti yang ulun sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ulun pernah menyampaikan bahwasanya kan di bulan Ramadan ini pintu surga itu kan dibuka ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ini bisa jadi, dan ini memang adalah pendapat
sebagian besar ulama, tapi bisa jadi itu adalah isyarat bahwasanya kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW diberikan begitu banyak kemudahan, situasi dan kondisi yang mendukung supaya kita itu menjadi orang baik. Itu isyaratnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita lebih gampang beribadah di bulan Ramadan ini. Berjamaah lebih gampang, membaca Al-Quran lebih gampang, bersedekah lebih gampang, bersolawat, kemudian yang lain-lainnya juga lebih gampang. Karena apa? Karena situasi dan kondisi di bulan Ramadan itu mendukung. Coba kalau di bulan lain, hendak ke masjid tapi adaan orangnya mungkin koler, gitu kan. Hendak membaca Al-Quran, kadang-kadang membawai, bisa jadi kada terbaca Al-Quran, atau bisa juga terbaca tapi kada semangat. Nah, tapi ketika bulan Ramadan membaca Al-Quran itu dibawai, ibaratnya dipaksa kita secara ada sadar kita dipaksa. Ada tadarusan di dalam di masjid. Kemudian karena di grup WA itu ada list, grup WA ada list. Juz 1 siapa, juz 2 siapa, juz 3 siapa. Sampai sahatam itu sehari itu karena besok ada ulang list. Nah hanya ulang gitu. Nah kita ibaratnya dipaksa, ibaratnya ya dipaksa. Tapi itulah kemuliaan dan keutamaan di bulan Ramadan, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Nah termasuk juga sahur ini. Mungkin kita kada bersahur, kada bangun sahur gitu kan. Di bulan-bulan lain, tapi di bulan Ramadan kita kalau bersahur, dan itu salah satu keutamaannya adalah didoakan oleh malaikat. Yang keenam adalah orang yang didoakan oleh malaikat, alladzina yusalluna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pastilah. Jadi bersalawat kepada Nabi ini begitu banyak fadilahnya, macam-macam fadilahnya. Ada yang pahalanya itu dilipat gandakan, ada yang orangnya itu menjadi dibimbing oleh Rasulullah SAW, ada juga yang didoakan oleh malaikat. Bahwa membaca salawat itu begitu banyak keutamaannya. Salah satunya adalah didoakan para malaikat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-malaikatu ma dama yusalli 'alayya falyaqilla al-'abdu min dzalika aw liyukaththir." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, kecuali dia didoakan oleh para malaikat selama dia bersalawat kepadaku. Nah, gitu. Jadi selama kita bersalawat kepada Nabi, maka selama itu juga kita didoakan oleh malaikat. Nah, salawat ini ada yang salawat yang kita ucapkan, ya. Ada salawat yang tidak kita ucapkan, artinya kita ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga termasuk salawat. Nah, selama kita bersalawat, maka malaikat mendoakan kita. Oleh karena itu, ujar Rasulullah, silakan kalau ingin banyak mendapatkan doa daripada malaikat, maka perbanyaklah salawat. Tapi kalau pada hendak, silakan sedikit saja membaca. Ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Falyaqillal 'abdu min dzalika aw liyukaththir. Jadi terserah Tuhan kamu aja jadi. Kalau hendak banyak silakan, dan itu juga selalu didoakan oleh para malaikat. Hendak sedikit silakan juga, tapi doa malaikat kada akan mendapatkan, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, alladzina ya'uduna al-mardah, orang yang menjenguk orang yang sakit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menjenguk orang yang sakit ini kadang-kadang kita serba salah, gitu kan. Kita kadang-kadang serba salah menjenguk orang sakit ini. Hendak kita jenguk kalau bina mengganggu, gitu ya. Hendak ada dijenguk, kita hendak menjenguk, gitu. Nah,
Jadi solusinya adalah, dan ini juga tuntunan dari para ulama kita, ketika kita mengunjungi orang yang sakit itu setumak aja, jangan lawas-lawas, apalagi sampai ke gesek. Semalam jangan kayak ini juga, ada lawas, itu sudah kelewatan mungkin ya. Jadi para ulama mengatakan kita itu disuruh menjenguk, tapi kada boleh lawas. Kenapa? Karena kita kada tahu keadaan yang sakit ini, atau bisa jadi juga keadaan keluarga yang menunggu ini dan kita kada tahu. Oleh karena itu jangan lawas-lawas mengunjungi. Imbas sudah menjenguk, kayak apa, ibarat kalau misalnya masih sadar kita pandiri gitu kan, kita doakan, kita unjuki amplop, nah itu lebih baik. Sudah itu beli kayak sudah, jangan berlawas-lawas, apalagi sampai makan di situ ya. Ini karena membawakan itu sebenarnya bukan orang untuk orang sakit ya bang, tapi untuk nama nunggui gitu kan. Tapi jangan juga kamu makan. Tapi kalau disolongi ya dimakan gitu kan. Tapi jangan membatas kalau istilah saya. Nah, Rasulullah SAW bersabda terhadap orang yang mengunjungi orang yang sakit ini, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, ma min rajulin ya'udu maridan mumassiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yamsi wa kana lahu kharifun fil jannah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang mengunjungi seseorang yang sakit pada waktu sore, kecuali mulai dia keluar dari rumah sampai dia mengunjungi orang yang sakit itu 70.000 malaikat mengiringinya sambil mengistighfar, sambil memintakan ampun kepada orang tersebut sampai pagi. Itu kalau kita mengunjunginya sore. Dari sore sejak kita keluar rumah untuk mengunjungi orang sakit sampai subuh, malaikat memintakan ampun kepada kita. Kemudian kalau dan dia akan mendapatkan tempat di dalam surga, artinya sudah memesan tempat yang dikhususkan kesan dia di dalam surga bagi orang yang mengunjungi tadi. Nah, kalau dia mengunjunginya waktu pagi, sama 70.000 malaikat juga memintakan ampun sampai sore. Jadi mungkinlah orang-orang rumah sakit ini tahu juga mungkin dengan hadis Nabi ini lah, karena waktu berkunjung tuh ya lah, namun kada pagi jam 10-an, sore jam 6 biasanya. Nah mungkin anu juga ya lah, tahu juga mungkin juga hadis. Jadi waktu berkunjung tuh kalau pada jam 10 ini yang resmi ya. Kadang-kadang ada resmi, ada juga bang ya, rumah sakit membolehkan gitu. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu yang di ICU kan misalnya di UGD itu ada waktu kunjungan tertentu, dan biasanya pagi jam 10 atau sore jam 6 atau jam 5 sampai jam 6 biasanya seperti itu. Nah, dimanapun kita mengunjungi mereka, maksudnya di waktu manapun, maka malaikat mendoakan kita. Maka kita nih ketika mengunjungi orang yang sakit ini, ibaratnya lebih dekat kita dengan kematian ya Allah. Nah, kalau kita memikirkan Allah. Nah, kalau kita memikirkan, kalau kita mengambil i'tibar, kita merasa kalau mengunjungi orang sakit itu rasa bahagia. Tapi kadang kita ungkapkan apa? Ada boleh kita ungkapkan. Kenapa jadi bahagia? Karena masih kita diberikan kesehatan. Nah, kemudian harusnya juga kita bersyukur pada saat itu dengan menggunakan kesehatan yang ada pada kita. Jadi memang mengunjungi orang yang sakit ini di samping manfaatnya itu untuk orang yang sakit, untuk menghibur dia, untuk memberikan bantuan dan santunan kepada dia, juga bermanfaat bagi kita. Kenapa? Itu tadi untuk menyadarkan kita betapa kesehatan yang ada pada kita ini begitu besar. Karena Rasulullah
Rasulullah SAW sendiri aja kan berpesan kepada kita, gunakan jasidin waktu sehat sebelum waktu sakit. Kenapa? Karena ketika sakitlah kita akan tahu betapa pentingnya kesehatan tersebut. Nah, kemudian yang kedelapan, yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Nah, jadi waktu ulun umrah kemarin, ujar pembimbingnya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau doa bapak-bapak, ibu-ibu ingin kembali lagi ke tanah suci ini, Jasidin, maka doakan saudara-saudara yang ada di kampung. Jasidin kayak gitu. Jadi dipikir-pikir, jujur Jasidin itu karena doa kita itu di pertama ada di tanah haram, begitulah. Yang kedua diaminkan oleh para malaikat. Dan doa yang diaminkan oleh para malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Jasidin, jar pembimbing tadi, doakan saudara-saudara atau siapapun yang ada di kampung, karena doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan atau tidak diketahui oleh si orang tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW, an Safwan qala qadimtu Syama fa ataitu Abu Darda fi manzilihi falam ajidhu wajadahu wa wajadtu Umma Darda fa qala aturidul hajj al-'am fa qultu na'am. Ini bahasa Arab mungkin kada orang bacakanlah. Jadi ada riwayat dari Safwan ini pernah datang ke Syam, lalu mendatangi rumah Abu Darda. Kebetulan Abu Dardanya ini ada di rumah yang ada hanya Ummu Dardanya, istri beliaunya. Lalu istri beliau ini bertanya kepada Safwan, wahai Safwan, apakah kamu akan berangkat haji? Ujar Safwan, ini ulun hendak tulak berhaji dan ulun hendak bertamuan lamun awal lawan Abu Darda ini sebelum berangkat haji. Nah, lalu istrinya Abu Darda tadi berkata, "Ud'ullaha lana bi khair." Doakan kami dengan kebaikan wahai Safwan ketika kamu ada di Mekah kena, ujar beliau. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul da'watul mar'il muslimi akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkalu bihi amin wa laka mithlu wa laka bimithli. Jadi kata istrinya Darda, doakan kami. Kenapa? Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, doanya seseorang yang beriman kepada saudaranya yang jauh itu dikabulkan. Dan ketika dia berdoa itu ada malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan doanya. Nah, jadi kalau kita berdoa untuk saudara kita yang jauh pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah ini menurut pembimbing ulun semalam, kuncinya kalau kita hendak rezeki misalnya, maka doakan saudara yang jauh mendapatkan rezeki. Itu kuncinya di sini. Kalau kita hendak umroh, doakan saudara kita yang di kampung supaya kawal umroh. Kalau kita hendak sukses, doakan saudara kita yang jauh. Nantinya ada tahun kita doakan sukses, insya Allah kita pun akan sukses. Itu kuncinya. Karena apa? Karena doa malaikat tadi, malaikat mengaminkan. Ya Allah, tetangga ulun nanti lagi sakit, tolong sembuhkan. Kita ada kepada lawannya, ulun mendoakan dia semalam atau ada kita sampaikan kayak gitu. Tapi kita doakan, ya Allah, tetangga ulun sakit, tolong sembuhkan. Sejak saat itu, pada saat itu malaikat mendoakan ikan juga akan sehat harus menjadi malaikat. Padahal kita mendoakan saudara kita. Atau misalnya ya Allah berilah misalnya
pelajar gitu ya, sebagai misalnya seorang kita SMA atau siswa, ya Allah mudah-mudahan si Muhammad itu juara 1 misalnya. Nah, ujar malaikat, amin, ikam juga juara 1. Nah, itu artinya kuncinya begitu. Jadi malaikat mendoakan itu amin ya, ini mempunyai rahasia besar. Kenapa rahasianya? Artinya hati kita itu bersih, kadeda rasa iri, kadeda rasa sombong, kadeda rasa egois kalau ujar orang Bahari. Kalau egois itu kan hendak seorang aja deh. Ya Allah kayakan aku, ya Allah beri rezeki aku, ya Allah umrahkan aku, ya Allah hajikan aku, itu aku semua salah. Tapi kalau ya Allah hajikan dia, ya Allah umrahkan dia, itu kan berarti kesan orang. Nah itu betapa bersihnya hati kita. Nah itulah mungkin yang membuat fadilahnya atau keutamaannya didoakan oleh para malaikat. Siang sudah lah, padahal ini masih banyak nih. Ya, ulun cepat sedikit. Nah kemudian yang ke-9, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang mengucapkan amin. Orang yang mengucapkan amin ketika imam membaca waladhdallin, amin. Nah ketika kita mengucap amin, itu juga didoakan oleh para malaikat. Jadi jangan sampai berdiam ketika kita berjamaah, imam waladhdallin, diam aja kita jangan. Kita ucapkan amin. Kenapa? Karena pada saat itu kita didoakan oleh para malaikat. Jadi di dalam kitab ini, di dalam riwayat ini ada yang ada dua pendapat gitulah. Jadi imam itu ada yang mengucap amin, ada yang tidak ya. Jadi ketika amin, ketika seorang imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ada imam itu berdiam, kadang beramin, kadang mengucapkan amin. Ada juga yang beramin imamnya itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin jadi imamnya. Nah, dua-duanya boleh karena dua-duanya sesuai dengan teks hadis gitu. Tetapi yang kita bahas pada pagi ini adalah si makmumnya ini dianjurkan, disunnahkan untuk membaca amin, baik imamnya itu membaca amin atau kada. Sunnah baca amin. Lalu hadisnya yang menyatakan bahwasanya kita itu dianjurkan untuk mengucap amin karena ketika kita mengucap amin maka malaikat mendoakan kita. Hadisnya adalah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu." Muttafaqun alaih. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin juga. Gitu. Karena siapa yang bersamaan aminnya bersamaan dengan amin para malaikat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kita tahu ada malaikat ini aminnya apabila ya, itu jadi pertanyaan. Nah di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ketika imam mengucap waladhdallin, disitulah malaikat mengucapkan amin. Oleh karena itu kita juga disunnahkan, dianjurkan untuk mengucap amin. Karena ketika kita mengucap amin pada saat selesai waladhdallin, pada saat itu juga malaikat mengucapkan amin. Kira-kira bisa dimengerti ya. Kita kadang tahu nih malaikat ini apabila mengucapkan aminnya. Tapi aminnya para malaikat adalah ketika waladhdallin selesai baru amin. Yang tidak
menyamai aminnya malaikat adalah hanyar walad dhalin. Hanyar walad dhalin. Imam nih, lalu kita amin. Nah, itu pada menyamai malaikat namanya. Nah, gitu. Tapi kalau walad dhalin amin, nah berarti kita sama dengan aminnya para malaikat. Nah, itu aminnya. Nah, kemudian mungkin yang sebenarnya ada 11 sih, belum terpisahkan aja lah, ada 2 lagi. Kemudian yang 10 adalah orang yang hadir di majelis taklim. Nah, jadi kita ini termasuk yang didoakan oleh para malaikat. Jadi alhamdulillah, jadi di bulan Ramadan ini begitu banyak kebaikan yang begitu mudah kita lakukan. Membaca sholawat, berada di shaf awal, kemudian mengisi shaf yang kosong, kemudian berada di majelis kita atau di tempat duduk kita ketika kita selesai sholat, kemudian juga kita hadir di majelis taklim. Dan ini semua adalah waktu-waktu yang baik, karena waktu itulah kita didoakan oleh para malaikat yang tentunya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berada di majelis taklim, majelis ilmu, itu didoakan oleh para malaikat. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilmi ridan bima yasna wa innal 'alima la yastaghfiru lahu min man fis samawati wa fil ardi wal hitan fi jawil ma. Jadi didoakan oleh para malaikat, bahkan oleh ikan-ikan yang ada di air. Kemudian yang terakhir, tapi sekali lagi ini bukan pembatasan ya, artinya hanya 11 saja ada. Masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menyebutkan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Namun pada kesempatan ini hanya 11 yang bisa disampaikan. Yang terakhir adalah man bata tahiran. Orang yang tidur dalam keadaan suci. Ini didoakan oleh para malaikat. Jadi bagusnya kita sebelum guring itu wudu dulu. Walaupun setelahnya berhantuk ada jadi masalah. Karena ya namanya hendak guring ini macam-macam ya. Kalau hendak berkantut, hendak berkami, hendak kalau hendak pencapaian, coba disambat salah. Pencapaian apa? Nah, jadi kalau hendak guring wudu dulu. Walaupun setelahnya kita batal. Kada perlu wudu lagi, tapi bagusnya wudu lagi kan sampai kita guring. Tapi mungkin kalau kita wudu terus, mungkin kami juga kadang-kadang dingin gitu lah. Mungkin waktu dingin ini kadang-kadang kantong kami kita ini rasa halus gitu. Hajar kami hendak kami itu lah itu waktu dingin. Nah, tapi kalau hendak guring wudu dulu. Walaupun setelahnya mungkin tak kantor atau apa ada jadi masalah. Yang penting hendak guring sudah kita itu. Kenapa? Karena selama kita tidur dalam keadaan suci tadi, maka kita didoakan oleh para malaikat. Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqidh illa qala al malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka malaikat berada di sampingnya dan tidak bangun orang tersebut kecuali malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat paling kada ada sebuting yang kita kawal laksanakan dari hal-hal yang sudah belum sampaikan tadi di antara orang-orang yang mendapatkan doa. Ada orang yang mendapatkan doa malaikat itu yang mengajak atau mencontohkan kepada kebaikan. Dan kebaikan ini sekali lagi bukan hanya di sekitaran masjid, tapi perbuatan baik, akhlak baik, adab baik, kebiasaan baik kita, bahkan kita membuang sampah di tempatnya pun itu adalah kebaikan. Maka kita melakukan itu berarti kita sama dengan mengajarkan, mencontohkan kebaikan. Yang kedua, berada di shaf awal.
Yang ketiga mengisi yang kosong daripada soft. Yang keempat bersahur. Yang kelima yang keenam bersalawat kepada Nabi, mengunjungi orang yang sakit, mendoakan saudara yang jauh, kemudian mengucapkan amin setelah imam membaca waradhdallin, kemudian juga hadir di majlis taklim dan juga tidur dalam keadaan suci. Mudah-mudahan kita paling kada sebutinkan. Kalau kawa beratanya alhamdulillah, kalau ada mudah-mudahan kawa melaksanakan saat sebuting barang, dan mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan doa para malaikat. Nah, karena doa para malaikat itu yang jelas itu memintakan ampun kepada kita. Siapa di antara kita yang ada diisi dosa? Kita semua diisi dosa, dan perlu kita itu mendapatkan doa dari orang-orang yang suci yang dikabulkan oleh Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mati dalam keadaan beriman, ada membawa beban istilahnya begitu. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.